Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Ahmed. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih caranya menjadi seorang Polsuspes itu dan apa-apa aja sih persyaratannya untuk menjadi seorang Polsuspes itu. Semoga di video ini info yang bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Ingat rekan-rekan, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan info-info mengenai petugas pemasyarakatan. Oke, saksikan terus teman-teman videonya. Penjaga tahanan atau sipir menjadi formasi paling banyak yang dibuka dalam penerimaan CPNS Kemenkumham. Tahapan seleksi penjaga tahanan perlu persiapan yang matang bagi pendaftar untuk dapat lolos mengikuti serangkaian proses seleksi CPNS khususnya formasi sipir. Memahami setiap tahapan seleksi akan sangat membantu dalam mempersiapkan dokumen persyaratan, materi tes maupun persiapan kondisi fisik yang akan dilalui jika sampai pada tahap lanjut yakni kesamaptaan serta pengamatan fisik dan keterampilan, PFK. Tahapan seleksi yang harus dilalui untuk jabatan penjaga tahanan 1. Seleksi administrasi terdiri dari verifikasi dokumen lamaran yang diterima melalui PO Box, verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan 2. Seleksi kompetensi dasar, SKD, menggunakan Computer Assisted Test, CAT, 3. Seleksi kompetensi bidang, SKB, terdiri dari kesamaptaan dengan bobot 50%. Pengamatan fisik dan keterampilan, PFK, dengan bobot 50%. Seleksi administrasi pasti semua paham jika gagal diseleksi dipastikan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya, jadi teliti dan teliti lagi semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan, khusus kualifikasi D3 dan SMA pengiriman dokumen persyaratan melalui PO Box. Namun terlebih dahulu pelamar harus melakukan pendaftaran online di laman https://sscn.bkn.go.id untuk mendapatkan kartu pendaftaran. Setelah mendapatkan kartu pendaftaran, pelamar mengirimkan berkas lamaran sesuai persyaratan pelamaran melalui PO Box dari masing-masing kantor wilayah yang dituju. Usahakan jaringan stabil ketika melakukan pendaftaran online. Sistem kelulusan seleksi administrasi panitia penerimaan CPNS akan memverifikasi dokumen yang telah diterima melalui PO Box. Hasil verifikasi tersebut akan diumumkan oleh panitia pada laman http://cpns.kemenkumham.go.id. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen melalui PO Box wajib melakukan verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan. Hanya pelamar yang lulus verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan yang mendapatkan kartu peserta ujian dan dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar, SKD. Seleksi kompetensi dasar, SKD, kelulusan seleksi kompetensi dasar, SKD, didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kompetensi dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test, CAT, materi seleksi kompetensi dasar, SKD, seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil meliputi 1. Tes wawasan kebangsaan, TWK, untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia yang meliputi A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Bhinneka Tunggal Ika, dan D.
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sistem Tata Negara Indonesia, Sejarah Perjuangan Bangsa, Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. 2. Tes inteligensi umum, TIU, dimaksudkan untuk menilai a. Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis, b. Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka, c. Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, dan d. Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. 3. Tes karakteristik pribadi, TKP, untuk menilai a. Integritas diri, b. Semangat berprestasi, c. Kreativitas dan inovasi, d. Orientasi pada pelayanan, e. Orientasi kepada orang lain, f. Kemampuan beradaptasi, g. Kemampuan mengendalikan diri, h. Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, i. Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, j. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan k. Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar. Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test, CAT, BKN yang telah terintegrasi dalam jaringan BKN dan atau menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Kemendikbud di bawah koordinasi BKN serta dimungkinkan pula menggunakan fasilitas mandiri yang disiapkan oleh instansi di bawah koordinasi BKN. Hasil seleksi kompetensi dasar secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh Panselnas serta diumumkan pula oleh instansi masing-masing secara online. Prinsip penentuan kelulusan peserta seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan, passing grade. Seleksi kompetensi bidang. Hanya ada 2 materi yang diujikan dalam seleksi kompetensi bidang, SKB, formasi penjaga tahanan meliputi, kesamaptaan dengan bobot 50%, pengamatan fisik dan keterampilan, PFK, dengan bobot 50%. Jabatan sebagai penjaga tahanan perlu didukung oleh kondisi jasmani yang prima, selalu siap siaga, mempunyai daya tahan dan kekuatan fisik yang optimal dalam melaksanakan tugas. Dengan latar belakang tersebut, tes kompetensi bidang sebagai penjaga tahanan memfokuskan pada aspek jasmani dan fisik serta keterampilan. Ujian kesamaptaan. Kata samapta mempunyai padanan dengan kata ready atau prepared yang memiliki pengertian dalam keadaan siap atau persiapan secara fisik. Kesamaptaan jasmani adalah kondisi jasmani yang menggambarkan potensi dan kesamaptaan jasmani untuk melakukan tugas tertentu dengan hasil yang optimal tanpa memperlihatkan keletihan yang berarti. Kelulusan setiap instansi dalam hal pelaksanaan seleksi dan penyampaian hasil seleksi kompetensi bidang berkoordinasi dengan Panselnas yang secara teknis dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Bobot hasil integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang yaitu 40%, 60%. Pengolahan hasil integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan nilai seleksi kompetensi bidang dilakukan oleh Panselnas. Hasil pengolahan sebagaimana tersebut angka 4 disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing dan kepala BKN. Selanjutnya pejabat pembina kepegawaian Kemenkumham akan mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dari Panselnas.